Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, jajaran Syuriah dan Tanfidiyah, berikut para banomnya yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, yang malam hari ini berkenan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, segenap Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Bapak Lurah, Kepala Dukuh, RT RW, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, sahabat Ansor Banser, Pak Garnusa, Gasmi, dan semuanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makan sekuteng sambil nonton wayang. Ada Ustadz ganteng hadir di Ketapang. Beli kacang keliru duku. Hai warga Ketapang, I love you. Ada satu bahasa yang disebut di dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Mahabbah itu dalam bahasa Inggrisnya love. Dan dalam bahasa Indonesianya kita mengenal istilah cinta. Kalau bahasa Jawanya kita mengenal bahasa tresno. Mahabbah atau rasa cinta adalah satu hasrat yang membuat satu keinginan yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya katakan, kalaulah tidak karena cinta, tentu berat rasanya saya hadir di tempat ini dengan medan dan jalan yang luar biasa. Seolah-olah dihantam ombak walaupun tidak ada airnya. Sepanjang perjalanan goyang kanan dan goyang kiri. Mudah-mudahan ke depan Ketapang menjadi kabupaten yang baik jalan-jalannya. Amin. Itulah bedanya Ketapang dengan Jakarta. Bedanya apa, Gus? Kalau di Ketapang begitu banyak jalan berlubang, sementara di Jakarta banyak lubang berjalan. Masuk cangkemmu. Maka malam hari ini saya bersyukur dengan perjalanan yang begitu panjang. Saya mempunyai pengalaman baru karena setiap daerah yang saya datangi punya banyak cerita dan pengalaman. Saya pernah Pak pengajian di Jakarta, dijemput sama teman saya Ahmad Sahroni pakai Ferrari. Ngaji di Lampung dijemput pakai helikopter, kemarin di Malang dijemput pakai private jet, tapi yang paling berpengalaman di Ketapang. Dengan begitu banyaknya jalan berlubang dan bergelombang, maka ini akan saya catat dalam memori sejarah saya bahwa saya pernah hadir di satu tempat yang jalannya terjelek sedunia. Maka malam hari ini cukup saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla.
tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kalau kondisinya seperti ini Pak Wabub, saya katakan melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan jalan jelek di ketapang mana bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pikir ini menjadi sebuah keharusan dan begitu urgent dan pentingnya. Kenapa? Di tengah-tengah banyak pemahaman yang senantiasa membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, bahkan meneraka-nerakakan terhadap amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau Bapak Ibu lihat di media sosial dan media televisi seminggu terakhir, begitu kencangnya bulian terhadap Gus Miftah karena bersikukuh mempertahankan ajaran-ajaran budaya, dalam hal ini wayang. Saya dibully habis-habisan, trending di Twitter 2 hari berturut-turut, nama saya paling atas, bahkan di atasnya Pak Jokowi. Twitter saya disebut lebih dari 37.000, sementara Pak Jokowi hanya 8.000. Kenapa? Karena saya bersikukuh istiqomah bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan akar budayanya, bahwa budaya adalah merupakan ruh bangsa Indonesia dan kita generasi muda wajib untuk menjaganya. Betul? Makanya saya nggak rela ketika wayang dikatakan haram, ketika wayang mau dimusnahkan. Saya gelar wayangan di pondok karena dari awal saya punya prinsip di dalam berdakwah, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Budaya tanpa agama pasti salah, agama tanpa budaya pasti tidak akan terasa indah. Kita hari ini bisa hadir dengan penuh sopan santun, ini merupakan produk agama dan produk budaya. Ketika agama memerintahkan tolong tutup auratmu, maka dengan berbudaya kita bisa menciptakan pakaian yang kita gunakan. Perintah agamanya menutup aurat, sementara cara menutup auratnya adalah budaya yang harus kita pahami. Maka saya pikir sangat lucu ketika budaya-budaya itu mau dihilangkan. Yang terjadi, mohon maaf, saya dihantam fitnah yang luar biasa, dibully. Tetapi Pak Wabub, saya kasih trik bagaimana kemudian kita biasa-biasa saja ketika dibully. Pak Wabub, Pak tak kasih tahu, 4 tahun terakhir saya itu viral 4 kali Pak. Tahun 2018 saya viral, pengajian saya di klub malam dan di lokalisasi. Saya pengajian di Bali bersama Mbak Elsie. Kalau di Jawa Timur namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Saya pengajian di Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Tempatnya namanya karaoke, katorok dibuka oke. Saya pengajian dengan 500 mbak-mbak seksi. Saya dibully karena sholawatan dengan mbak-mbak seksi. Walaupun menurut saya sebenarnya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Itulah alasan Pak, kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik yang seksi tidak kelihatan. Saya dibully, Miftah menistakan agama. Kenapa? Wong sholawatan di tempat orang mabuk. Saya bilang, tempat yang dianggap baik itu masih berpotensi buruk, maka tempat buruk harus berpotensi baik. Saya kemarin pengajian di Keranggan, Temanggung. Satu siang pengajian dihadiri oleh 20.000 orang. Yang kecopetan berapa Pak? 20 orang. Banser menyelamatkan, ada jamaah pingsan, dompetnya hilang. Kalau tempat yang berpotensi baik saja masih ada kejahatan, artinya apa? Tempat yang dianggap maksiat harus ada kebaikan. Maka saya bilang sebaik-baiknya tempat ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Negara kita sebaiknya kita menjaga protokol kesehatan. Dengan Bapak Ibu yang ada di sini tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Dan tentunya semua yang belum vaksin
Mari kita sama-sama vaksin. Saya kadang-kadang aneh dengan masyarakat Indonesia. Begitu muncul COVID, minta vaksin, Pak. Begitu vaksin datang, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul dari MUI, minta presiden divaksin duluan. Presiden mau, minta disiarkan secara langsung di televisi. Begitu presiden sudah disontek, semua orang bilang jangan-jangan itu diedit. Tapi lucunya, begitu pembagian sembako antri pertama kali. Divaksin gak mau, tapi ketika pembagian sembako datang pertama kali. Lucunya lagi apa? Ada sembako untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada sembako untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya di Lampung ketemu Pak Jokowi, saya bilang, "Mbok besok bikin bantuan lagi Pak Presiden." "Apa Gus?" "Bantuan untuk orang gila." Saya mau tahu apakah orang Ketapang ikut-ikutan ngaku gila. Tapi kita syukuri, alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu dengan keadaan yang luar biasa. Bapak Ibu di sini begitu bersemangat walaupun berhadapan dengan matahari. Mudah-mudahan pulang dari sini sehat semua. Amin. Inilah Indonesia. Kalau Anda pengen lihat Indonesia, gampang. Lihatlah dari warna jilbab ibu-ibu yang hadir di sini. Ada yang pakai hijau, kelihatan kalau muslimat. Di sana ada fatayat. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Bedanya tipis. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Kalau dilihat dari tempat duduknya, mohon maaf, kalau fatayat itu masih bisa bersila, Pak. Kalau muslimat, ya Allah, tungkae selonjor, kakinya dipanjangkan, badannya sudah mulai berubah. Fatayat di muslimat di sana pakai jaket, subhanallah, satu badan perut semua. Warna-warni jilbabnya bisa dilihat. Inilah keindahan Indonesia. Ada yang jilbabnya hijau, ada yang jilbabnya merah, ada yang jilbabnya putih, ada juga yang nggak tahu diri. Di sana sudah tua jilbabnya pink. Menjijikan. Yang di tengah ada yang jilbabnya ungu, jelas warna janda. Inilah keindahan. Ketika kita bisa memahami, menghormati antara satu warna dengan yang lainnya, itulah Indonesia. Maka kemudian kita diingatkan betapa indahnya Indonesia ketika kita baca surat Al-Hujurat. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Wahai para manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Dalam satu ayat Allah menggunakan kalimat ini, tetapi di ayat yang lain Allah menggunakan kalimat inna. Saya kasih contoh, misal ketika menciptakan Adam, Allah menggunakan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa bedanya ini dengan inna? Tentunya perbedaannya mufrad dengan jamak. Ini sesungguhnya aku, inna sesungguhnya kami. Ketika menciptakan Adam, Allah juga menggunakan kalimat sesungguhnya aku. Kenapa? Karena penciptaan Adam langsung dari Allah. Beda dengan penciptaan Bapak Ibu, Allah menggunakan kalimat inna sesungguhnya kami. Kenapa? Karena ketika menciptakan manusia secara keseluruhan, Allah melibatkan peran kedua orang tua di dalamnya, melibatkan bapak dan ibunya. Ketika menciptakan Adam, tidak perlu bantuan bapak dan ibu. Baru setelah Adam kemudian Allah kembali menciptakan Hawa dengan tetap menggunakan kalimat ini. Kenapa? Karena penciptaan Hawa juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian dikatakan laki-laki itu harus manut, perempuan itu harus manut dengan laki-laki? Karena perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Maka disebutkan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak ninjak-ninjak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Maka walaupun di hadapan saya ini ada apel,
apel, ada anggur. Anggur lebih mahal daripada apel, tapi pasti cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Tapi bohong. Nah, ketika menciptakan manusia secara umum, Allah menggunakan kalimat inna, min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Makanya sebelum meninggalnya Dorce Gamalama, saya dapat banyak pertanyaan dari wartawan media TV. Gus, bagaimana dengan wasiat Dorce? Pengen dimakamkan dalam keadaan perempuan, padahal dia terlahir sebagai laki-laki. Kalau Bapak Ibu waktu itu lihat semua siaran TV, semuanya muat berita tentang saya soal Dorce. Saya bilang, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Kalau dia lahirnya laki-laki, matinya laki-laki. Kalau sampai dia laki-laki dimatikan dalam keadaan perempuan, dikuburkan sebagai perempuan, yang bingung siapa? Malaikat. Emangnya beda, Gus? Laki-laki dan perempuan dalam penguburannya beda. Cara mengkafaninya, lapisan kain kafannya berbeda. Niat sholatnya, kalau laki-laki pakai hada, perempuan pakai hadihi. Ya. Kemudian apalagi soal hukum mawarisnya beda antara laki-laki dan perempuan. Soal sholat dan doanya juga beda. Laki-laki mati doanya Allahumma firlahu, perempuan mati doanya Allahumma firlaha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Lah kalau banci hu ha. Kan malaikatnya jadi bingung. Kenapa? Karena mohon maaf, ada memang jenis kelamin ketiga, namanya khunsa. Khunsa itu siapa? Seseorang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ada titiknya, ada tututnya. Nah, ketika dia tumbuh dan berkembang, apakah dia jadi laki-laki atau perempuan? Dilihat dari kecenderungannya. Begitu lahir, ada laki-laki, ada perempuan. Dilihat ada rahimnya, berarti bisa dipastikan dia perempuan. Karena laki-laki nggak mungkin punya rahim. Oh, ini lebih dominan ke sifat laki-lakinya, maka kelamin perempuannya ditutup. Yang dihidupkan yang laki-laki. Ini namanya khunsa. Contoh seorang anggota TNI yang kemudian secara medis dinyatakan perempuan, ternyata laki-laki, Andi Mangana, yang kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Jenderal Andika Perkasa, diobservasi ternyata laki-laki. Ini namanya khunsa awalnya. Lah kalau banci hari ini, Gus, kalau banci hari ini itu makhluk jadi-jadian. Sebenarnya laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy, wajahnya lady, kakinya boy. Saya itu kan ada pengajian juga Pak di Jogja, pengajian khusus para banci, Pak. Itu pengajian paling menjijikan sedunia. Saya punya jamaah banci itu 300, Pak. Ya Allah, kalau saya ajak sholat, mereka nggak mau saya jadi imam. Saya mau sholat, bah, tapi jangan Abah jadi imam. Kenapa? Lihat bokongnya nggak khusuk, matamu. Ketika masuk bulan puasa, mereka telepon saya, Abah, bulan puasa ini saya akan bertobat. Saya bilang, Alhamdulillah. Gimana caranya? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Lah bahaya tapi lanang kok jilbaban. Kemudian apa? Lanjutan ayat ini. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ke dalam dua hal, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka kemudian muncullah banyak suku di Indonesia. Bahkan para mufasir mengatakan apa? Ayat ini paling cocok kemudian diaplikasikan di Indonesia. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari Merauke sampai Sabang. Mohon maaf, sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan segala karakteristiknya. Maka kalimat syu'uban wa qabail itu harus kita pahami, bahwa ketika Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu punya tujuan. Coba Pak, kalau kita lihat di Indonesia, jangankan se-Indonesia loh, sepulau Jawa itu loh Pak, itu sama-sama orang Jawanya bahasanya juga berbeda-beda. Dari ujung timur itu muncul namanya Banyuwangi. Di situ ada bahasa namanya Osing. Ada orang Banyuwangi di sini? Osing. Omongannya sun. Saya itu sun.
Nyebrang dikit lagi ketemu Madura dengan bahasanya yang sangat istimewa. Teman saya banyak orang Madura lucu-lucu. Kenapa? Kebanyakan bakul sate. Kenapa? Yang gerah sate, yang gerah orangnya, yang dikipasi satenya. Durmak bu-abu. Muncul lagi ke barat, kita ketemu dengan orang Jawa, Surabaya yang bahasanya agak kasar. Surabaya, nah, coba Pak Surabaya. Ke barat lagi ketemu Jogja Solo, bahasanya halus kayak saya. Orang Jogja itu bakal sungkeman istri ke suami ketika lebaran bisa 30 menit. Kayak istri saya begitu sungkem, ngomongnya panjang. Abah kaulo ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaulo gadah kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawa lemah sak caruk bodong sak suwek kayu sak sukrek kula nyuwun agunge sesamudra pangaksami bapak. Itu cewek. Cowok jawabannya apa? Singkat. Yo podo-podo. Itu Jogja. Ke barat lagi ketemu Banyumasan, Al Ngapakiyun, bahasanya ngapak-ngapak. Dari Kebumen, Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pemalang, Indramayu, itu bahasanya ngapak. Ada orang ngapak di sini? Ini bahasa yang paling unik sedunia. Saya pernah pertama kali ngaji di Tegal di rumahnya Ki Dalang Entus Susmono almarhum. Pagi-pagi ditawarin rokok dengan bahasa ngapak. Ya Allah, Pak Kiai Ki ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Jadi bahasanya merokok itu ngobori cocot. Cocotnya siapa ya? Dengan segala keindahannya. Begitu masuk lagi ke barat, kita mengenal bahasa Pasundan, suku Sunda. Bahasanya sudah indah lagi, orangnya cantik-cantik, sukanya makan lalapan. Apalagi sekarang di era TikTok semuanya dibuat lalapan. Ya Allah. Dulu kalau kita makan lalapan, Pak, paling yang dimakan cuma apa sih? Kemangi, timun, kobis. Kalau sekarang semuanya jadi lalapan, Pak. Buah nangka yang masih muda lalapan, lidah buaya lalapan. Ini cangkem apa-apa. Orang sekarang pare mentah lalapan, ilate bojone lalapan. Sunda dengan segala keindahannya. Yang lucu ada orang ngapak datang ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda minjak kotoran, orang ngapak kan teriak, ini siapa Ki? Dijawab sama orang Sunda, iya mata kita kurang. Lah persepsi orang ngapak dengan orang Sunda itu beda. Kalau orang ngapak, urang itu artinya udang, orang Sunda, urang itu artinya orang. Akhirnya orang ngapak tanya, ini siapa Ki ya? Dijawab sama orang Sunda, iya mata ina urang. Orang ngapaknya nggak percaya, ini nggak percaya, masa ini orang gede ini sekian. Begitu indahnya Indonesia. Begitu ke barat lagi muncul bangsa Betawi dengan bahasa Betawinya, Jakarta, Banten dan sekitarnya. Lulu gua, bapak lu, mertua gua. Ini belum lagi ngomong Kalimantan. Kalau kemudian hari ini ngomong Kalimantan, satu di Kalimantan Pak ada berapa suku Pak selain Dayak? Ada suku apa aja Pak? Ada Melayu, ada Dayak. Kalau bahasa Dayak itu apa Pak? Yang paling gampang? Apa Pak Bupati? Dayak. Apa Pak? Saya tak belajar bahasa Dayak 1, 2 Pak. Dancuk itu bahasa Dayaknya apa? Atau bahasa yang paling gampang Dayak apa? Saya mencintai kamu bahasa Dayaknya apa Pak? Nah. Oh, aku mencintai kamu bahasa Dayak, aku hondakan kamu. Kalau bahasa Jawanya gendaan. Iya kan? Kalau kalian mengatakan aku hondakan kamu, bahasa Jawanya gendaan, demenan. Ini begitu indahnya. Lah tujuannya untuk apa kemudian diciptakan? Tujuannya adalah lita'arofu. Saya belajar satu semalam kalimat lita'arofu kepada guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau merupakan Presiden Jatman, Rois Am Jatman,
Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya dipanggil sama beliau berkait dengan kajian kebangsaan. Apa makna lita'arofu? Yang dimaksud lita'arofu saling mengenal itu apa? Saling mengenal dalam konteks ayat ini tidak hanya laki-laki kenal dengan perempuan, tidak hanya seorang pacar kenal dengan calon istrinya, tidak hanya seorang jomblo kenal dengan calon istrinya. Ada jomblo di sini? Banyak. Oh banyak. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kamu santai saja. Jangan nangis, malah kamu galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ar-Rum 21 Allah mengatakan apa? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Segera menikah. Pak Wakil Bupati aja mau tambah. Oh, ada wakil, nggak jadi. Pak Wakil Bupati punya prinsip sama seperti saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena dalam Ibu Wakil Bupati. Hanya sekali. Di mana-mana lelaki sifat apapun, gak ada ceritanya laki-laki bisa kenal sama perempuan. Bapak-bapak makanya harus ingat, Pak Wakil Bupati harus ingat. Apa? Perempuan itu kalau disakiti gak pernah lupa, tapi kalau menyakiti gak pernah ingat. Apalagi jilbabnya pink. Ngeri. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Perempuan jangan dilawan, Pak. Apalagi setelah muncul film layangan putus, laki-laki jadi korban. Setiap hari HP dicek terus. Tapi kalau insya Allah, kalau saya ditanya Gus Mentah nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Ya kalau memang ada takdir, Pak, gimana saya bisa menolak takdir? Tapi kalau nggak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Walaupun istri saya sudah mau dimadu, tapi saya tetap setia. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun matanya. Jadi saya mau ada kapolsek dan ramil halah di kantor galak, di rumah ketemu istrinya perempuan dilawan. Betul, Bu? Macam sama perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul, Bu? Hancur, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa pengertian lita'arofu di sini? Lita'arofu itu artinya saling mengenal budaya masing-masing, saling mengetahui karakter orang lain. Ini panitianya tidak ta'arofu dengan Gus Miftah. Kenapa? Biasanya Gus Miftah minum kopi, di sini nggak ada kopi. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Kebiasaan masing-masing, kebiasaan saya kalau ngaji minum lah ini nggak ada kopi, berarti panitia nggak ta'arofu dengan saya. Nah di mana-mana namanya degan itu batoknya tipis, ini kandel, jadi kambil bro, kambil. Ini kalau airnya saya minum, saya mulai siatku kreminen. Allahumma kopinya datang Al-Fatihah. Udah lah panitia nih. Jadi kalimat ta'aruf, saling mengenal, ini harus dipahami
selaku negara ya, Mbak, berdiri di atas banyak pulau dan berdiri di atas banyak suku bangsa. Bapak Ibu yang saya muliakan, coba kita bandingkan bagaimana kemudian keindahan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Coba Anda lihat, kita bandingkan dengan Jazirah Arab. Kebetulan kawan saya itu orang NU, jadi jenderal di TNI, beliau Bais, sekarang menjadi atase pertahanan di Jeddah, yang beliau bertugas di semua negara Arab. Saya bilang sama beliau, kenapa saya cinta dengan Indonesia? Termasuk nanti akan saya sampaikan tentang persoalan ibu kota negara. Tapi santai saja, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Nanti aja pulangnya. Pulangnya ya, Dek. Tapi kalau kopi gak datang, tetap tak rasanya. Akan saya ingat dalam sejarah satu-satunya panggung yang gak ada kopinya cuma di air upas. Wakil bupatinya akan saya tandai. Muslimatnya bingung. Satset masih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu, coba Anda lihat Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi. Mudah-mudahan yang hadir semuanya bisa haji. Amin. Tapi kalau amin tok yakin nggak berangkat? Ya, betul. Jazirah Arab itu ada satu bangsa namanya bangsa Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Tetapi walaupun bangsanya cuma satu, bangsa Arab, bahasanya hanya bahasa satu, bahasa Arab, tetapi mereka tidak bisa menjadi bangsa yang satu, Pak. Tidak bisa menjadi negara yang satu. Makanya bangsa Jazirah Arab terpecah-pecah jadi banyak bangsa. Dari banyak negara. Arab Saudi, Abu Dhabi, Uni Emirat, dan seterusnya. Padahal mereka hanya satu bangsa, namanya bangsa Arab, dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Nanti pulangnya ya, Dek. Tapi mereka terpecah belah menjadi banyak negara. Artinya apa? Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Nanti pulangnya ya, Arab ke Eropa yang sekarang lagi perang. Di Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya bangsa Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, namanya apa? Bahasa Inggris. Tetapi walaupun mereka cuma satu bangsa, satu bahasa, mereka tidak bisa berdiri di atas satu negara, tetapi mereka berdiri di banyak negara. Maka muncullah Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Belanda, dan seterusnya. Bangsanya satu, bahasanya satu, berdiri di atas banyak negara. Coba bandingkan dengan Indonesia. Di mana perbedaannya? Di Indonesia sebaliknya, bangsanya banyak. Ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Dayak, bangsa Bugis, bangsa Batak, dan lebih banyak lagi. Mereka, kita tidak disatukan dengan bahasa yang sama. Bahasanya semuanya beda-beda. Jawa dengan Dayak beda, dengan Sunda beda, dengan Bugis beda, dengan Batak beda. Tetapi hebatnya Indonesia apa? Banyak bangsa, banyak bahasa, bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Ini jarang Pak terjadi di mana-mana. Coba kalau ngomong bahasa, nggak usah ngomong bahasa seluruhnya kayak bahasa Dayak yang tadi saya susah. Ngomong bahasa Jawa saja Pak, kopinya datang. Nunggunya lama, cangkirnya kecil. Begitu dicium, sangit Pak. Pak Wakil Bupati kalau dikasih kopi langsung diminum, karena banyak orang mengatakan jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai.
Maka jadilah orang seperti kopi. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Ibu-ibu muslimat tahu kenapa kopinya pahit? Karena manis yang kamu habiskan. Tapi bohong. Mari Bapak Bu, diminum. Oh nggak ada, sorry ya Pak. Karena di sini ada tulisan kopi khusus untuk kiai. Coba, kok saya itu bilang begini ya? Bahasa paling kaya sedunia itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Coba Anda bayangkan bahasa Jawa dengan bahasa Inggris Pak Wabub, itu tetap kaya bahasa Jawa. Coba bahasa Jawa, bahasa Jawanya, bahasa Arabnya makan itu hanya satu, akala yakulukul. Bahasa Inggrisnya cuma satu, eat, makan eat. Ya. Bupati wakil bupati eat, polisi eat, tentara eat, kiai eat, banser eat. Apa menang? Pagar lusa eat, sing abangmu apa? Gasmi eat, tukang son eat. Coba bahasa Jawa makan itu bahasa Jawanya bisa banyak. Dahar, sabar, turun badok, jangan kasih temen. Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Jelas Pak. Siapa itu? Bupati dan wakil bupati bersama para kiai. Baru apa? Dahar, enak. Siapa kayak? Muslimat nembe nopo? Nedi, enak. Siapa kayak? Tukang sound system nembe apa? Badok. Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong bahasa Jawa di Jakarta itu, begitu ceramah di TV, itu kadang-kadang repot. Kenapa? Karena ada banyak bahasa Jawa yang gak ada bahasa Indonesianya. Nguyuh hanyang-hanyangan. Apa bahasa Indonesianya? Gak ada. Masa kencing tawar menawar? Nguyuh hanyang-hanyangan itu bahasa Indonesianya apa? Kencing macrit-macrit. Ibu-ibu yang bahasa Jawa, mususi beras, apa bahasa Indonesianya? Mencuci. Beda Bu, kalau beras itu bahasa Jawanya dimususi, piring diisai, baju dikumbahi, mobil dicuci. Kalau bahasa Indonesia cuma satu, kok kuwi telek nih, metune siline beda, jenenge beda. Kalau bahasa Indonesia, ya Bapak dari Dayak saya sampaikan, mohon maaf, mau keluar dari perutnya kambing, sapi, ayam sama, telek kotoran. Kalau bahasa Jawanya beda kan? Keluar dari ayam namanya lekong, keluar dari sapi namanya lekong, keluar dari kambing namanya indek. Pantesan tajak ngaji orang apa mau ngisine otaknya telek. Kasihan amat. Nah, begitu luar biasanya bangsa ini dengan segala perbedaan yang ada, tapi mampu bersatu. Kenapa? Karena ada silah, ada nyambung, disambungkan dengan melalui apa? Dengan melalui satu ideologi namanya Pancasila. Makanya kemudian apa? Kita tidak boleh nyinggung suku lain. Maka bangsa ini menjadi marah ketika ada orang mengatakan apa? Bahwa Kalimantan itu tempat buang jin, bahwa Kalimantan tempat buang kotoran iblis. Kita marah, kenapa? Karena kita menyinggung dengan budaya dan suku orang lain. Kan begitu pemahamannya. Gak boleh. Anda sebagai orang Jawa menganggap suku Anda terbaik, boleh. Tapi jangan pernah menganggap suku orang lain jelek. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Apalagi untuk sahabat-sahabat saya orang Jawa, di mana-mana Jawa itu luar biasa, Pak. Saya kemarin ke Riau, 9 lokasi di Riau, rata-rata per kabupaten Pak Wabub 40%. Di Ketapang berapa persen orang Jawa, Pak? 20%.
65%. Mau kemana, Ndek? Ih, Ndek. Ada yang dari Ponorogo di sini? Dari Jawa Timur banyak? Ya Allah. Musim tengah, bener-bener gue kacamata malah kata Kang Las. Dok, hei. Dok, iya. Cuma dia. Mau kemana coba? Perlu kamu. Lemu ireng kacamata. Dek, mau ireng Dek. Yang ibu-ibu di sana langsung teriak, Gus, kacamatanya copot. Nah, saya akan menerangkan bagaimana kemudian kita bisa bersilaturahmi. Kami cinta tanah air Indonesia. Yang semangat dong, ngomong Indonesia semangat. Masa nggak cinta dengan Indonesia? Cinta dengan Indonesia? Cinta. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim malam Jumat. Kowe ngopo mandek goblok? Dirinya aku tahu anggaranmu nggak jelas. Tapi jangan putus asa dong. Soalnya besok Gus Miftah masuk surga, tim Hadroh ikut masuk surga. Tapi ya itu di surga Gus Miftah kelon sama bidadari, kamu hadroan. Itu yang pakai kacamata semangat, malah kayak tukang pijet kamu. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran ajan sakali lamun ora dikirimi banjur bali nepes iki bali nang kuburan mampu tangan tetangisan.
hada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini baru persoalan suku bangsa, belum lagi persoalan agama. Maka kalimat lita'arafu, saling mengenal, memahami budaya, karakteristik, adat istiadat, kebiasaan masing-masing suku. Sekarang ketika pemerintah pusat, presiden sudah teken kepres, keputusan presiden tentang apa? Tentang IKN, Ibu Kota Negara Baru yang namanya Nusantara. Ini sudah ditandatangani. Jangan kemudian ketidaksetujuan kita justru nyinggung orang Kalimantan. Makanya Pak, saya dari sini besok tanggal 28 pindah ke Kalimantan Timur, Pak Wabu. Saya akan berbicara dengan teman-teman kita di Balikpapan, teman-teman kita di Kutai Kartanegara, di Penajam Pasir. Supaya apa? Supaya jangan sampai ibu kota negara pindah, mereka belum siap. Maka kita kasih persiapan secara mental. Jangan sampai kemudian di ibu kota negara baru, orang-orang setempat, kearifan lokal itu tidak terjaga. Makanya kenapa Pak? Saya dulu pindah dari Lampung ke Jogja, tahun 2006 saya langsung pakai belangkon. Saya dulu awalnya pakai kopes seperti Pak Wakil Bupati. 2006 ketika Bantul gempa bumi, saya pindah ganti pakai belangkon. Saya hanya pengen mengatakan bahwa antara agama dan budaya itu nggak usah dipertentangkan. Agama tanpa budaya kurang indah. Budaya tanpa agama tidak akan pernah menjadi mudah. Maka kenapa kemarin saya viral trending di Twitter gara-gara persoalan wayang. Saya dibantai 2 hari Pak sama orang-orang itu. Trending di Twitter 2 hari berturut-turut. Saya dihakimi, saya dihujat, saya dibully. Coba. Padahal kalau toh kemudian itu dianggap salah dalang, saya tidak bisa mencampur otoritas dalang. Saya tidak bisa intervensi. Tetapi apa? Saya tidak akan pernah takut. Ibarat lilin. Lilin itu membakar dirinya untuk memberikan penerangan kepada orang lain. Saya punya teman dalang, orang Nasrani, orang Kristen. Gus Miftah itu kayak Yesus. Loh, kenapa Pak Dalang? Juru selamat matamu. Saya rela dibully demi apa? Demi mempertahankan budaya. Makanya Pak, kemarin 2 bulan yang lalu saya dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, karena saya Gus Miftah identik dengan belangkon. Belangkon saya kemarin saya lelang, saya jual untuk Muktamar NU di Lampung. Pak Wakil Bupati tahu laku berapa Pak? 900 juta. Saya bikin belangkon 90.000 Kiai. Saya sumbangkan untuk NU Muktamar, laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isi sarung. Ambiar. Kalau Pak Bupati suka pakai sarung, saya sarankan sarungnya gajah duduk saja. Itu sarung paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ini belangkon 900 juta yang beli pengusaha dari Malang ketika dia berada di Dubai. Jadi 1 bulan itu saya jual belangkon 2 kali. Yang pertama laku 200 juta dalam rangka Hari Santri untuk Santri Asuh Jawa Timur. Yang kedua laku 900 juta. Kemudian penghargaan kedua, saya dapat penghargaan sebagai ustadz dan dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi. Sudah 22 tahun saya ngaji bersama para lonte. Pengajian saya dipotong Pak, gara-gara saya bilang guyon sama jamaah. Pengajian di lokalisasi itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itu dipotong. Seolah-olah apa? Gus Miftah paling seneng ngaji dengan lokalisasi, kata matanya bervitamin. Matamu. Yang ketiga,
saya dapat penghargaan apa? Selebriti yang paling banyak gambarnya, fotonya dilukis di bokong truk. Ada ratusan truk, bokongnya truk gambarnya Gus Miftah. Saya dapat 2 kali kiriman dari Ketapang, mobil sawit, truk gambarnya Gus Miftah dari Ketapang. Yang paling menjijikkan satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Gambarnya Gus Miftah, sampingnya ditulisi silitmu adalah rezekiku. Jadi ternyata Pak, gambar saya itu menarik dilukis di bokong truk. Kenapa? Karena saya punya banyak quote Pak. Contoh, ketika saya membela para pendosa, di situ ada truk digambari Gus Miftah, quote-nya tentang pendosa. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Di situ ada truk membela para pendosa, gambarnya Gus Miftah, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kalau beliau hadir sebagai wakil bupati Pak, saya di Jawa, di Jakarta dikasih julukan apa Pak? Gus Miftah, presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Termasuk Pak Wakil Bupati. Emang nggak punya dosa? Begitu ngomong soal amaliyah NU yang dibid'ah-bid'ahkan, yang diharam-haramkan, dineraka-nerakakan, disesat-sesatkan, ada truk gambarnya Gus Miftah. Di situ ada quote-nya. Cukup Rokib dan Atib yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Jadi ternyata menariknya di situ Pak. Oh, ketika ngomongin janda, di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, quote-nya tentang janda. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ada janda di sini? Banser, Pagar Nusa, Gasmi, menikahlah dengan janda. Tidak akan ada malam pertama, adanya malam terusan. Kalau kamu nikah dengan janda, berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak perawan lagi. Daripada kamu nikah dengan perawan tapi rasa janda. Lita'arafu bermakna mengenal, memahami, dan kemudian menghormati. Maka itulah kenapa kemudian dari bahasa ta'aruf muncul bahasa silaturahmi, sampai kemudian Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Silaturahmi muncul kenapa? Dari ta'aruf. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Gus Miftah sowan ke air upas, ini dalam rangka silaturahmi. Saya sayang dengan Anda, Anda sayang dengan saya. Kalau saya tidak sayang dengan orang Ketapang, Pak Wakil Bupati, ngapain saya kesini? Jauh, jalannya jelek, kopinya telat. Sudah habis gak ditambahin. Pakai teko cangkemmu. Ini karena sayang, karena cinta. Coba ibu-ibu bapak-bapak, kalau nggak cinta, anak-anak Banser duduk di bawah tanpa tikar, betul? Ini yang duduk di bawah tanpa tikar, saya doakan pulang little body. Apa itu sini dekat lah kelepan wedi. Jadi silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Lah silaturahmi itu muncul karena ta'aruf. Rasa cinta itu muncul karena sering silaturahmi. Maka cukup saya sampaikan hari ini, cintaku pada masyarakat Ketapang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Gak percaya? Silakan Pak Wabuk coba nanti di rumah.
Kenapa? Karena nggak nyambung. Kok malah cengengesan gitu? Kamu mesti membayangkan Pak Wakil Bupati kencing dalam kolam renang. Adanya ketersinggungan antar satu suku dengan suku yang lain. Kenapa? Karena tidak nyambung. Karena tidak memahami. Mana kopi apa jadi kota infak? Kota infak? Kelihatan wajahmu kayak kota infak. Sabar bro, baru mulai. Ini pengajian sampai subuh. Jam 5 kurang 10, pas jam 5 nanti kota infaknya keluar ya. Nanti bangun berkurang. Ini bajunya NU, saya doakan masuk surga. Bajunya. Itu loh kan. Tapi ini kesini nambahin kopi malah ngemes. Bajunya ya maksud juga tuh bajunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Suami istri, kenapa terjadi pertengkaran? Karena gak nyambung lagi. Terjadi kenapa? Karena putusnya silaturahmi disebabkan karena miskomunikasi. Apalagi dengan orang lain, istri loh Pak, yang satu atap, satu rumah, bahkan satu kamar, satu kasur, masih bisa miskomunikasi. Apalagi dengan suku bangsa yang lain. Caranya bagaimana? Dengan nyambung silaturahmi, dengan komunikasi. Maka banyak orang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena berawal dari miskomunikasi. Bapak-bapak gak usah mikir Pak, kalau istri galak itu sudah sunatullah, walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Beliau presiden, ditakuti tidak hanya musuh tapi jin iblis takut dengan Umar. Tetapi istrinya Umar galak dan Umar ngalah dengan istrinya. Makanya kayak Pak Wakil Bupati, kalau Anda punya istri galak, itu kemungkinan dua hal. Satu, tanda-tanda Pak Wakil Bupati mau diangkat jadi walinya Allah. Amin. Yang kedua, min alamatil stroke. Lah itu. Tapi santai Pak, kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Maka di situ dibutuhkan upaya, ikhtiar untuk merajut kebinekaan bangsa ini. Itulah alasan kenapa di mana-mana Pak, mohon maaf, saya teriak dengan kencang. Bagaimana bangsa ini bisa mempertahankan keutuhannya dengan mempertahankan satu ideologi namanya Pancasila. Ada anak kecil berani naik panggung, apal Pancasila tak kasih uang 300.000. Anak kecil, yang kecil. Ayo siapa yang berani maju ke depan, hafal Pancasila tak kasih 300.000. Anak kecil. Nah, sini. Tuh. Sini. Loh, pecah loro, sama. Ini. Bukan yang mana ya Pak? Kambingnya. Ini. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Wabub, di mana-mana perempuan suka berdiri. Izin Pak Kiai. Ini siapa? Namanya siapa? Haji. Mic-nya kok di bawah itu. Nanti mic-mu double. Namanya siapa? Haji siapa? Haji Nurahmat. Aslinya orang mana? SP4. Jawanya mana? Jawa Baratnya mana? Indramayu, Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, mana? Lahiran Kalimantan. Sudah ngaji belum? Sudah. Udah, jus berapa? Jus jambu? Jus berapa? 29. Bapakmu Iqra jilid berapa? Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 3 apa?
SD. 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 Berarti umurmu berapa? 12. Belum ada. Ya 9 tahun. belum. 11. Apa mana sih? Belum 11. Coba baca dengan tegas. Semuanya mengikuti arahan Aji. Ayo, mulai. Kalau hafal kamu 300.000, kalau nggak hafal kamu ngasih aku 300.000. Ayo. 1. Kok 1? Pancasila. Kamu Pancasila, nanti jamaah mengikuti kamu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan. Tarik nafas pelan-pelan. 2. Apa? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan. Kemanu terus. 3. 3. Apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam musyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tangan Bu Aji. Duitnya hilang ya. Kamu di rumah punya TV nggak? Sudah, yang kata belikan sudah punya. Di rumah punya iPhone nggak? Enggak. Enggak. Yo beli sendiri menyangkut banget. Tapi pasti kayak gini. Dihitung berapa? 300. Ya, cuma ngitungkan saja. Kasih uang untuk beli apa? Loh, untuk beli apa? Jawab, untuk beli apa? Untuk beli apa? Sendok. Peralatan sekolah. Oh, peralatan sekolah. Apa itu? Oh, pensil. Apa lagi? Sama buku. Oh, sama buku. Buku apa? Oh, nggak tahu. Bingung. Kamu sehari kasih uang saku bapakmu berapa? 5.000. Katakan nggak jadi. Katakan Pancasila ya. Ada janda yang sepuh bisa menyanyikan lagu kebangsaan tak kasih 500.000. Janda yang sepuh. Berani. Mana jandanya? Oh, janda muda aja jangan. Nah, sini. Kita iringi naiknya janda dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Udah sembarang, Mbak. Ayo kita kayu. Terus tua begini kembang. Ayo sini Mbak, sini. Wes. Ini cangkem udah punya apa ya? Merokok apa? Bikin Mbak. Sandalnya pun. Salah satu lagi tetap. Pokoknya lagi sibuk aku mangan. Apa? Ya Allah. Sini Bu. Cuman nggak dengar. Namanya siapa? Pakai mic. Siapa? Suparmi. Jawab ya. Jawabnya mana Budi? Supermi. Jawa Timurnya Budi.
Oh Ngawi. Ngawi. Sekarang umurnya berapa? 60. Orang mati-mati ya. Semoga Bu Suparmi panjang umur. Orang sedunia mati, Suparmi hidup sendiri. Janda anak Wira. Oh tiga. Oh tinggal 2 loh. Satu dimakan siapa? Jangan deket-deket nanti sayang. Bisa nggak menyanyikan lagu Indonesia Raya? Insya Allah coba. Kalau bisa 500.000 dipotong pajak 70%. Coba kita dengarkan Bu Suparmi nyanyi lagu Indonesia Raya. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia bersatu, bangsaku hiduplah bangsaku, bangsaku rakyatku semua, tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya versi terjelek sedunia. Sekarang milih mana? Milih dikasih uang 500.000 apa milih dikasih Gus Miftah? Oh, milih uang saja enggak? Matre. So cantik. Nggak usah Pak, bantu saya aja. Oh. Wah. Wah. Pak. Untuk beli apa uangnya? Untuk beli apa? Untuk beli apa? Pakai mie, pakai mie. Untuk beli apa? Beras. Kamu nggak punya beras di rumah? Udah ada. Pengen nikah lagi nggak? Pengen nih. Kalau dilamar Pak Wakil Bupati mau nggak? Nggak mau ya? Persoalannya satu, kamu Bu Parmi sama Pak Wakil Bupati beda pemikiran. Bu Suparmi mikir Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Bupati mikir istrinya. Mudah-mudahan Bu Suparmi masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat maghrib. Amin. Berangkat habis maghrib ya Pak. Masih ya. Kapan terakhir pulang ke Ngawi? Udah lama. Pernah lihat Gus Miftah sebelumnya nggak? Nah. Oh, lihat di TV. Ganteng aslinya apa ganteng TV? Cak. Ya, sakit.
Ducalke iki, ducalke. Ya, pernah infak siap-siap kita sholawatan dulu. Ayo, pernah infaknya mana panitia? Shollu ala Nabi Muhammad. Yo. Ibu bapak minta lagu baru apa lagu lama? Baru. Baru. Belum jadi. Lagu pandang dulu. Loh, ngarep. Ditinggal rapi versi sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Loh, sendalnya di bawah. Lu mau jaluk. Iya, bingung. Lawatan dulu bareng-bareng. Ya Rabbil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi jasa masing-masing. Pak, Dayak, kalau di Jogja pakai blangkon, kalau di Dayak pakai apa biasanya? Ada nggak yang pakaian adat untuk kepala? Ada, ya. Sikat kelapa. Tengkuluk. Tengkuluk. Saya itu koleksi Pak, dari semua daerah di Indonesia yang belum punya Dayak Tok. Tapi nggak tahu kok Wakil Bupati nggak ngasih saya.
Ketapang loh Pak. Jadi saya pengen ngaji kalau di Dayak di Kalimantan pakai ketuluk. Nah, ketuluk ya Bu ya. Ketuluk. Kemarin saya di Riau pakai adat Riau. Satu-satunya yang nggak berani kalau saya ke Papua pakai koteka. Belum berani saya. Karena pakai koteka bahaya tak. Ibu-ibu liatin saya terus. Tapi itu keindahan. Kenapa? Karena budaya mereka. Kita nggak boleh menghina. Belum lagi persoalan perbedaan agama. Memahami budaya orang lain, memahami adat istiadat orang lain, termasuk memahami agama dan kepercayaan orang lain. Maka kenapa kemarin di Semeru sempat rame gara-gara apa? Ada seseorang yang mengatasnamakan Allah, membuang sesajen, bahkan ditendang, yang mengatakan ini menyebabkan murkanya Allah. Pertanyaan saya sederhana, sejak kapan kamu jadi wakilnya Gusti? Coba Anda bayangkan. Kebayang nggak yang masang sesajen itu orang non-Islam, orang Hindu umpamanya? Kebayang nggak betapa sakit hatinya orang yang masang sesajen ketika terbuang seperti itu? Kalau dulu Wali Songo melakukan menyampaikan Islam dengan cara seperti itu, saya yakin Pak, Jawa nggak akan pernah jadi orang dengan agama Islam mayoritas. Dulu Wali Songo konsep dakwahnya apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Makanya orang Ketapang harus paham mana perintah agama, mana budaya. Bu, Pak, perintah nutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Nutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Agama. Cara menutup aurat itu dengan menggunakan budaya. Kalau Anda tidak kenal budaya, Anda tidak bisa nutup aurat. Kenapa? Karena baju ini dibuat atas nama budaya. Orang Arab ketika ada perintah tutuplah auratmu, bagaimana cara mereka menutup aurat? Dengan menggunakan jubah. Maka kemudian orang berbeda pendapat. Apa hukum jubah? Apakah itu sunnah atau budaya? Bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan budaya. Kenapa dikatakan budaya dan adat istiadat? Karena jubah itu sudah ada sejak sebelum Nabi. Jadi dulu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bosok itu sudah pakai jubah. Kemudian Kanjeng Nabi lahir, tetap menggunakan jubah, berarti ini budaya. Tapi begitu jubah itu menjadi pakaian keseharian Kanjeng Nabi, itu menjadi sunnah. Kenapa? Karena yang namanya sunnah itu adalah qauluhu wa afaluhu wa takriruhu. Maka begitu masuk ke Ketapang tidak harus menggunakan jubah. Anda pekerjaannya di kebun sawit, naik sawit, kok pakai jubah? Sawitnya nambah 2. Udah. Belakang Pak. Dilihat aja Mas, nanti lahirnya di mana ya? Pekerjaannya menek kambil, cari degan, pakai jubah, dulunya nambah loro. Pekerjaannya nambang pasir di kali, kok pakai jubah, little bonsir. Si tiga kelebon pasir. Kan begitu. Bapak-bapak gaweane macul kok pakai jubah, ya ora pas. Maka begitu masuk Indonesia, boleh pakai batik kayak Pak Wakil Bupati, boleh pakai baju koko kayak bapak ini, boleh pakai baju Harley kayak saya, boleh pakai jas, boleh pakai celana, boleh pakai jin, setan demit iblis, boleh pakai sarung kayak Pak Kiai, boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa? Rok matamu, rok. Masa Kiai rokan? Ini namanya apa? Tok rung katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak. Boleh saya buka? Iya apa? Ini kan budaya. Begitu masuk Indonesia, boleh pakai peci. Peci itu songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Boleh. Orang Kristen boleh nggak pakai songkok? Boleh.
nasional, adat dan karakteristik bangsa Indonesia. Boleh nggak Gus Miftah pakai belangkon? Boleh. Boleh nggak pakai tengkuluk? Boleh. Ini sekarang kalau dulu Pak namanya belangkon Jenderal Sudirman. Kalau sekarang Anda cari di Jawa namanya apa? Belangkon ala Gus Miftah. 900 juta bro. Ini kalau di Arab Pak terkenalnya minta ampun. Orang Arab tanya sama saya, Mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, Hada belangkon. Ditanya lagi sama orang Arab, Mahwa belangkon? Belangkon itu apa? Mumet das. Akhirnya saya jawab, Ina urok si wadai endas. Akhirnya belangkon saya diminta Pak dicium-cium, yo mambu goblok. Aku udah tau ngambung Pak. Jadi lucu lagi Pak, 2 bulan setelah saya mengislamkan Deddy Corbuzier, ada tamu dari Australia, dari Canberra datang ke Jogja naik pesawat. Itu ya lucu, kaget kok sedikit cangkemnya, kaget jantungnya ini dodo, raning cangkem ya Bu. Atau kamu seperti pohon pisang, punya jantung tapi gak punya hati. Datang ke Jogja Pak. Nah, kan karakter orang Jawa sama orang Australia kan beda. Kalau orang Jawa makannya seperti itu, orang Australia makannya kan western. Makanan barat. Di rumah saya sama istri dikasih semua makanan nggak mau Pak Wakil Bupati. Akhirnya istri saya jengkel. Masak sayur bong suguh ke bumene wong Australia. Begitu makan sayur bong malah doyan. Lah tanya sama saya, what is this, ini apa? Aku lah bingung, bong bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bong. Tahu bong tak? Dia tanya lagi, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Saya jawab, bong is the young bamboo. Bong adalah bambu muda. Malah jawab, amazing. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ya berangkatan itu cangkemnya. Ya bener. Ini budaya saja kita harus menghormati, apalagi pilihan agama. Maka kemudian Al-Quran mengatakan apa? Faman syafal yu'min, faman syafal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Begitu kita punya pilihan agama masing-masing, diingatkan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kita nggak boleh mencaci, menghina Tuhannya orang Kristen, sesembahannya orang Buddha, sesembahannya orang Hindu. Maka konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Kalau tadi kita mengenal istilah silaturahmi, maka kemudian di dalam berbangsa kita mengenal istilah toleransi. Maka ketika bulan Ramadan tahun kemarin saya diundang sama pihak gereja GBI, Gereja Battle Indonesia. Gus Miftah, bisa nggak memberikan ceramah kebangsaan di gereja kami? Saya datang bersama Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Saya ceramah, di belakang saya ada salib di gereja. Dan itu bukan sembahyangan, tetapi peresmian gereja. Kalau Pak Wabu biasalah sebagai wakil bupati. Saya ceramah, begitu pulang langsung Miftah dibully, trending Twitter hampir seminggu. Miftah kafir gara-gara ceramah di gereja. Saya bilang, marah gak Gus? Enggak. Miftah kafir? Ya gampang, syahadat lagi. Orang yang kafir 70 tahun baca syahadat sekali itu terbakar kekafirannya. Lah tiap malam saya tahlilan kok dibilang kafir. Kuwi jenenge dolanmu kurang ngatur, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopine kurang kental. Hikmahnya apa Pak? Gara-gara saya ceramah di gereja, saya ditelepon orang ateis dari Belanda. Dia telepon saya apa? Are you Gus Miftah? Yes, me. I will to be Muslim, dia bilang. Kenapa? Saya lihat karena Anda ceramah di gereja, ceramah Anda menyenangkan. Saya ateis, tidak kenal dengan Tuhan. Saya pengen masuk Islam. Saya tanya, kenapa kamu ateis? Because God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Tapi gara-gara ceramah saya di gereja, Pak, dia telepon saya, I will to be a Muslim.
Inilah Islam yang ramah. Inilah Islam yang tidak harus marah-marah. Makanya saya punya program yang ini mau saya buat di seluruh Indonesia. Saya punya program namanya Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Saya pengen melahirkan orang-orang yang memahami agama, beragama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan. Gak usah marah-marah. Wong Islam kok tiap hari demo, aksi bela tauhid demo, bela nabi demo, bela ulama demo. Lamun demo iki ngajimu kapan? Beda Pak kalau orang NU, aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi sholawatan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela janda ya lamaran. Jadi di negara itu asik gitu loh Pak. Nggak semua orang dianggap musuh. Jangan gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau kita terbiasa mengkafirkan orang lain, itu merupakan awal dari disintegrasi. Makanya kita harus mempunyai sifat toleransi. Pak Wagub, kalau Anda ke Jogja besok silahkan mampir ke pondok saya. 60% tetangga saya Katolik. Pondok pesantren yang hadir di tengah-tengah lingkungan orang Katolik. Maka saya bilang, pondoknya Gus Miftah gratis. Di situ harus belajar ngaji dan berbangsa yang menyenangkan. Maka kalau ada orang Ketapang pengen belajar agama, pengen belajar jadi dai yang nggak perlu bayar di tempatnya Gus Miftah, gratis. Dikasih makan Gus tak kasih, asu ya tak makani kok. Santri itu Pak kalau makan subhanallah Gunung Merapi pindah ke piring. Metuduk. Maka kita di Kalimantan, walaupun ibu kota besok di Kalimantan Timur, kita berada di Kalteng, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan keberagaman yang ada di Indonesia, toleransinya bisa terjaga. Amin. Dan ketika ibu kota pindah ke Kalimantan, akan lebih mensejahterakan bangsa Indonesia secara merata. Amin Allahumma. Sudah jam 7:30, pengajian dianggap selesai. Iki infak mung 1000 cerewet. Semuanya berdiri, kita sholawatan hasbi rabbi jallallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada semua masalah yang kita hadapi. Amin Allahumma. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Tangannya diangkat, minta sama Allah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi